Beralih ke informasi pertama yaitu PMI Mandiri produksi plasma konvalesen. Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia, UDD PMI Kabupaten Jember, akhirnya mampu memproduksi plasma konvalesen secara mandiri. Saat ini, UDD PMI Kabupaten Jember tengah mengebut training untuk tenaga teknis yang akan mengoperasikan mesin aparesis. Dan untuk mengetahui seperti apa training mesin ini berlangsung, saya akan mencoba untuk terhubung dengan Bapak Zainal Marzuki selaku Ketua PMI Kabupaten Jember. Halo, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Selamat sore, Pak Zainal. Selamat sore, Mbak. Baik, perkenalkan Pak Zainal, saya Silvi dari Gatekeeper News FTV Jember. Iya, Pak Zainal, menurut informasi yang kami terima, bahwasannya PMI Kabupaten Jember tengah melakukan training terhadap mesin resis konvalen, Pak Zainal. Bisa diinformasikan Pak Zainal bagaimana mengenai mesin tersebut? Baik, Mbak. Jadi PMI Jember sebelumnya sudah melayani plasma konvalesen dengan kerjasama Rumah Sakit Dr. Subandi. Iya. Yang menggunakan alat rumah sakit yang dapat dari kementerian. Berikut itu tidak berlanjut karena kit daripada alat itu mahal sehingga tidak berkelanjutan. Dengan perkembangan situasi yang sekarang ini, ya, COVID meningkat baik di Kabupaten Jember maupun di Jawa Timur, lagi secara nasional, maka PMI harus mengambil peran penting di dalam hal ini untuk kepentingan menolong dan menyelamatkan manusia. Maka PMI dengan mandiri melakukan pengadaan alat aparesis yang diadakan secara mandiri oleh PMI. Sepenuhnya adalah milik PMI dan PMI Jember dan pengelolaan PMI Jember. Maka dengan membeli alat itu, kita minta diberikan training terhadap alat itu. Ya. Bagi teknisi-teknisi PMI Kabupaten Jember, khususnya unit donor darah. Dan telah dilakukan training pada hari Jumat dan Sabtu pagi, dan Sabtu siang kita sudah operasional terhadap alat itu. Dan hasil daripada produksi alat itu, pertama, sudah digunakan oleh pasien dari Banyuwangi. Iya. Gitu, Pak. Baik, berarti setelah hari Sabtu dilakukan pengoperasian oleh tenaga dari PMI sendiri, sudah berapa hasil dari mesin tersebut, Pak Zainal? Ya, yang sudah hasil pada Sabtu itu 2 yang sudah dikirim atas permintaan Banyuwangi. Berikut hari Minggu dan Senin hari ini kita lagi melakukan, kemarin Minggu melakukan screening. Dan hari ini juga melakukan screening terhadap calon pendonor yang juga sudah mulai diambil plasma darahnya. Ya, mudah-mudahan hari ini bisa terkumpul agar semua calon pendonor itu lolos dari screening dan bisa diambil darahnya dan untuk diambil plasmanya untuk pasien. Saya kurang tahu nanti yang lolos berapa dari kemarin dan hari ini yang lolos screening. Gitu. Baik, lalu dengan adanya pengadaan mesin ini, apakah mempermudah PMI Jember dalam melakukan tugas Pak Zainal? Baik, pasti lebih mempermudah pengadaan mesin ini, karena mesin ini adalah pengadaan yang mandiri oleh PMI, tentu pengelolaannya oleh PMI sendiri. Sesuai dengan tupoksinya, Palang Merah Indonesia, kita mendapat tugas melakukan pengelolaan darah dan pelayanan darah. Jadi ini sangat tepat di PMI Jember diadakan pengadaan alat aparesis ini untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat. Ya, itu yang pertama. Namun dalam screening ini tidak gampang orang lolos jadi pendonor, Mbak. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi terhadap pendonor ini. Gitu, Mbak. Baik. Lalu harapan dari Bapak Zainal selaku Ketua PMI Jember dengan diadakannya mesin ini apa, Pak Zainal? Pertama, saya dengan adanya mesin ini memohon dan mengajak seluruh bekas
orang-orang yang mantan penyintas COVID Iya. agar mau mendonorkan plasma konvalesen, karena dalam hal ini langsung dilayani oleh PMI Jember sendiri, tidak melibatkan pihak lain. Ya, nanti baru transfusinya menggunakan rumah sakit untuk melaksanakan transfusi. Sehingga ini pasti mempermudah kita dalam melayani, mempermudah kita dalam memberikan kualitas layanan maupun layanan yang terbaik. Namun syarat pendonor itu Iya. sangat lengkap, Mbak. Pertama, pendonor ini harus penyintas COVID, ya. Nah, dan penyintas COVID yang sudah dirawat di rumah sakit dan dinyatakan oleh rumah sakit dari positif sudah menjadi negatif dalam artian sembuh. Iya. Setelah itu sudah dinyatakan sembuh, maka pendonor ini kalau yang isolasi mandiri maka mereka tidak akan lolos screening karena tidak ada keterangan dari rumah sakit yang menyatakan dia sembuh. Begitu, Mbak. Ya. Baik. Berikut tentu dari pendonor yang lolos dari screening pertama ini, ya, mereka bisa berdonor, ya, bisa berdonor. Besarnya yang diambil itu tergantung ukuran gemuk badan. Iya. Kalau yang cukup gemuk bisa diambil sekaligus sampai 800 cc. Sampai 800 cc diambil sekaligus. Cuman 800 cc itu bisa ditempatkan 2 sampai 3 kantong. Begitu ya, satu kali pengambilan. Nah, dia bisa berdonor paling dalam 2 minggu sekali. Jadi satu kali pengambilan bisa, kalau gemuk bisa sampai 800 cc. Iya. Dan dia bisa berdonor 2 minggu sekali, tapi dalam 3 bulan paling lama harus diambil maksimal 3 kali. Baik. Gitu. Setelah itu mereka tidak lagi diambil sebagai pendonor. Nah, setelah diambil donor darahnya, maka PMI punya tugas pertama memisahkan antara darah dengan plasma. Iya. Setelah sudah dipisahkan, darah ini dikembalikan lagi pada pendonor itu. Tidak boleh untuk donor orang lain. Namun yang diambil adalah plasmanya. Iya. Setelah melalui proses plasma di laborat, baru diserahkan kepada rumah sakit untuk ditransfusikan pada pasien yang membutuhkan sesuai golongan darahnya. Tujuannya adalah ini sebagai terapi untuk membangun imun. Iya. Kekuatan imun melawan COVID ini di dalam tubuh pasien yang sedang menderita. Baik. Begitu, Mbak. Lalu untuk persyaratannya sendiri Pak Zainal yang harus dipenuhi oleh calon pendonor ini apa saja? Apakah harus memenuhi seperti kartu tanda sudah bebas COVID dari rumah sakit atau atau yang lain sebagainya? Sudah barang tentu screeningnya hampir sama. Pertama screening dengan donor biasa. Iya. Namun ditambah kalau dia memang penyintas COVID harus mendapatkan surat keterangan dokter atau rumah sakit yang menerangkan dia telah terbebas dari COVID. Ya, itu. Iya. Setelah itu dilakukan ukuran berat badan, diperiksa semuanya, tensi, HP dan sebagainya. Nah, setelah itu dari ukuran berat badan, 13% dari berat badan bisa diambil darahnya sampai kalau gemuk dengan 800 cc. Okay, namun penempatannya bisa sampai pada 2-3 kantong. Gitu, Pak. Baik. Nah, dia akan boleh berdonor kembali dalam 2 minggu lagi boleh. Iya. Ya, sampai 3 bulan paling lama. Oke, siap. Gitu. Lalu kalau misalkan memang ini kan untuk yang pasien tujuannya untuk pasien penderita COVID Pak Zainal. Kalau untuk yang screening untuk donor darah biasa, apakah juga menggunakan menggunakan mesin screening ini atau tidak Pak Zainal? Jadi tidak, kalau donor darah biasa tidak menggunakan alat aparesis ini, Mbak. Jadi dia donor biasa, yang di screening adalah mulai tensi, screening pertama tensi, yang kedua adalah HB, yang ketiga suhu badan. Setelah itu baru diambil darahnya. Setelah diambil darahnya baru di screening oleh alat kita apakah di dalam darah itu ada virus-virus yang tidak boleh untuk diteruskan sebagai darah yang akan ditransfusikan. Misalnya hepatitis, HIV, AIDS. Nah, ini tentu tidak bisa diteruskan. Darah itu pasti akan dimusnahkan oleh PMI Jember. Baik. Terakhir Pak Zainal, di tengah PPKM darurat yang diberlakukan di Jawa Bali ini, himbauan Pak Zainal terhadap calon pendonor yang akan menggunakan mesin ini apa Pak Zainal? Ya sudah barang tentu, pertama bagi seluruh saudara saya, masyarakat Jember dan masyarakat Jawa Timur dan masyarakat Indonesia, tentu saya berharap taati protokol kesehatan. Ketentuan pemerintah tentang keputusan ngambil sikap PPKM ini juga harus dipenuhi.
Ya. Karena ini tentu untuk kebaikan kita bersama. Demikian juga orang yang sudah pernah kena COVID juga dalam hati-hati harus menjaga dirinya. Dan saya ngajak mereka untuk berdonor Ya. agar plasmanya bisa bermanfaat untuk yang menderita sakit dan agar bisa terselamatkan. Dan semuanya harus dijaga, semua keluarga harus menjaga protokol kesehatan. Dan PPKM ini adalah baik untuk menjaga kesehatan kita bersama, menghindari COVID-19. Baik, terima kasih Pak Zainal atas informasi yang dibagikan secara langsung pada sore hari ini. Selamat Baik, sore. terima kasih. Ya, harapan Selamat kita sore. agar semua warga Jember khususnya bisa sehat ya Pak Zainal dan terhindar Betul, dari Pak. COVID. Betul. Baik. Semuanya semoga sehat. Baik, terima kasih Pak Zainal. Selamat sore dan selamat menjalankan aktivitas kembali. Terima kasih. Selamat sore.